Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Repalen Putrada. Saya kali ini akan mempresentasikan materi komunikasi data. Saya memilih kelompok. Yang pertama ada Junika Ebenezer Centuri, lalu ada Rofit Fadil, dan saya sendiri Gusti Repalen Putrada. Nah, apa sih komunikasi data itu? Nah, komunikasi data adalah proses mengirimkan data atau informasi dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media tertentu. Nah, dalam komunikasi data ada kata data. Apa sih data itu? Data itu adalah fakta mentah, seperti angka, teks, gambar, atau suara. Nah, kalau ada data pastinya ada informasi. Apa sih informasi itu? Informasi adalah data yang sudah diproses sehingga memiliki arti. Contoh data yaitu angka 2334. Nah, kalau dia sudah menjadi informasi, kata-katanya menjadi suhu ruangan ini 32 derajat dan lain-lain. Nah, kenapa sih komunikasi data itu penting? Yang pertama, memudahkan pertukaran informasi antara manusia dan mesin. Kedua, dasar dari internet, yaitu seperti aplikasi chat hingga game online. Dan ketiga, membantu kehidupan sehari-hari seperti adanya WhatsApp. Lalu, yang keempat, menjadi pondasi dunia digital modern. Nah, ada beberapa komponen utama dalam komunikasi data, yaitu yang pertama adalah sumber atau source. Nah, source itu adalah perangkat yang membuat data, seperti HP, laptop. Yang kedua ada pemancar atau transmitter, alat yang mengubah data jadi sinyal. Contohnya itu modem, router, wifi. Lalu yang ketiga ada media transmisi, yaitu jalan untuk data, seperti kabel dan gelombang radio atau satelit. Yang keempat ada penerima atau receiver. Nah, receiver ini alat yang menangkap sinyal dan mengubahnya kembali menjadi data. Nah, yang kelima ada tujuan. Kalau ada sumber pasti ada tujuan. Nah, tujuan atau destination adalah perangkat akhir yang menggunakan data seperti HP teman atau HP keluarga dan sejenisnya. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Junika Ebenezer. Baiklah, di sini nama saya Judika. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Gusti. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri komunikasi data yang baik. Yang pertama, delivery, sampai ke tujuan yang benar. Yang kedua, akurasi, artinya data tidak rusak dan tetap sama seperti data yang dikirim. Yang ketiga, timelines, yaitu sampai tepat waktu dan tidak terlambat. Yang keempat, jitter rendah, yang artinya data tidak datang terputus-putus, yaitu penting untuk video call. Selanjutnya, yaitu aliran data atau mode transmisi. Yang pertama, simplex, yaitu satu arah saja, seperti pengirim ke penerima. Contohnya seperti TV dan radio. Yang kedua, half duplex, yang artinya bisa kirim dan diterima tapi bergantian. Contohnya seperti walkie-talkie. Yang ketiga, full duplex, yang artinya bisa kirim dan diterima secara bersamaan. Contohnya telepon dan video call. Selanjutnya, jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama LAN, yaitu jaringan kecil, misalnya sekolah dan kantor. Yang kedua MAN, Metropolitan Area Network, yang artinya jaringan antar gedung atau kota, misalnya seperti jaringan kampus. Yang ketiga WAN, Wide Area Network, yang artinya jaringan sangat luas mencakup antar kota atau negara, contohnya internet. Yang keempat PAN, Personal Area Network, yang artinya jaringan pribadi jarak dekat, misalnya Bluetooth, hotspot, HP. Ya. Dan selanjutnya ada model OSI, 7 lapisan. Yang pertama ada model fisikal, seperti kabel, sinyal, dan perangkat keras. Yang kedua ada taling, seperti alamat MAC, switch, dan WiFi. Yang ketiga network, seperti alamat IP, router, dan perutian data. Yang keempat transport, seperti yaitu memastikan data sampai lengkap. Contohnya TCP dan UDP. Yang kelima session, yaitu untuk mengatur jalannya percakapan atau data. Yang keenam presentation, yaitu
enkripsi, kompresi, format data. Contohnya JPEG dan MP4. Dan yang ketujuh, application, seperti aplikasi pengguna, seperti WhatsApp, email, dan browser. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafi Fadil dengan NPM G1A02405. Baik, saya akan melanjutkan di model TCP atau IP. Yang pertama ada application layer, yaitu gabungan 3 lapisan teratas dari OSI, seperti contohnya aplikasi, presentasi, ataupun sesi. Kemudian ada transfer layer, yaitu komunikasi antar aplikasi seperti TCP ataupun UDP. Kemudian ada internet layer, yaitu alamat IP ataupun routing IP. Kemudian ada network access layer, yaitu koneksivitas seperti Ethernet ataupun Wi-Fi. Kemudian ada aplikasi komunikasi data, yang mana di antara lain yaitu ada media sosial seperti Instagram, WhatsApp ataupun Facebook. Kemudian ada streaming video seperti YouTube atau Netflix. Kemudian ada belajar online, game maupun IoT. Kemudian ada faktor-faktor penting dari komunikasi data sendiri, yaitu antara lain kecepatan, keamanan, stabilitas, dan skalabilitas. Yang mana dari keempat ini semuanya sangat penting untuk kelancaran dari komunikasi data. Kemudian ada masa depan dari komunikasi data, yang mana antara lain itu ada 5G dan 6G yang merupakan upgrade dari versi sebelumnya, yaitu 4G. Bukan hanya jaringan yang super cepat, 5G ataupun 6G mendukung mobil otonom dan operasi jarak jauh. Kemudian ada IoT yang mana membuat perangkat-perangkat pintar terhubung satu sama lain. Kemudian ada AI networking, jaringan yang dikelola otomatis dan kecerdasan buatan ataupun AI. Kemudian ada cold and edge computing, data yang kita simpan bisa kita akses di mana saja, kapan saja dengan cepat. Dan kesimpulannya adalah komunikasi data adalah proses dari pertukaran informasi antar perangkat melalui media tertentu yang menjadi dasar dunia digital modern untuk saat ini. Dengan dukungan komponen utama model OSI atau TCP/IP serta faktor kecepatan, keamanan, stabilitas, dan skalabilitas, komunikasi data memungkinkan hadirnya berbagai aplikasi seperti media sosial, belajar game maupun IoT. Perkembangan 5G, 6G, AI, dan cloud computing akan memperkuat peran komunikasi data untuk masa depan. Itu saja dari saya, dan itu juga saja dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.